Halo semuanya, nama saya Fiji Luski, mahasiswa Universitas Bengkulu, program studi Tadris Bahasa Inggris. Dan saya, Rinda Afrilia Marani. Kami dari kelompok 6 Psikologi Pendidikan. Kali ini, kita akan membahas tentang pandangan psikologi behavior tentang belajar. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu pandangan psikologi behavior tentang belajar. Menurut behaviorism, belajar adalah suatu perubahan yang relatif menetap pada suatu perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari pengalaman. Menurut Egan dan Kochak pada tahun 2004. Hal ini sangat menekankan kepada sesuatu yang bisa dilihat, sedangkan apa yang ada di kepala manusia seperti tujuan ataupun ide itu tidak menjadi perhatian. Menurut behaviorist, pemikiran dan juga perasaan itu bukanlah subjek yang tepat jika dikatakan sebagai behaviorism. Ada 4 teori yang mengawali behaviorism. Yang pertama itu adalah contiguity, kedua connectionisme, ketiga classical conditioning, dan keempat yaitu operant conditioning. Pertama, kita akan membahas tentang contiguity yang dikemukakan oleh Aristoteles. Dia mengatakan bahwa kita akan melihat sesuatu jika, yang pertama, jika sesuatu itu sama. Yang kedua, jika sesuatu itu berbeda. Dan ketiga, ada contiguity. Contoh, misalnya, saya bertanya 7 kali 5 itu hasilnya berapa? Benar sekali, 35. Tapi, bagaimana sih kamu mendapatkan hasil tersebut? Nah, jadi, kita bisa mendapatkan hasil 35 itu karena kita sudah pernah mempelajari itu sebelumnya, entah itu di SMA ataupun di SMP, sehingga jika ditanyakan dengan pertanyaan ini, kita bisa menjawab. Jadi, 7 kali 5 itu adalah 7-nya 5 kali, sehingga dapatlah hasil 35 tersebut. Nah, respon dari pertanyaan tadi itu adalah belajar contiguity atau stimulus dan respon. Stimulus adalah saya yang bertanya, dan responnya adalah kalian yang menjawab. Yang kedua adalah teori koneksionisme oleh Thorndike. Nah, Thorndike adalah orang pertama yang melakukan eksperimennya belajar dengan hewan, yaitu kucing. Thorndike mengamati ada 2 ciri khusus dalam proses eksperimennya yang menjamin belajar. Yang pertama, penting bagi kucing untuk berada dalam situasi lapar. Jika kucing dalam keadaan kenyang, ketika diletakkan di dalam kotak, ia tidak akan keluar dari kotak dan tidak memperlihatkan proses belajar sama sekali. Dan yang kedua adalah makanan. Thorndike menempatkan kucing yang lapar dalam sebuah kotak dan meletakkan ikan di luar kotak. Untuk bisa keluar dari kotak, kucing harus mengetahui cara membuka palang di dalam kotak tersebut. Pertama-tama, kucing melakukan respon yang tidak efektif, seperti mencakar atau menggigit palang. Akhirnya, kucing itu secara tidak sengaja menginjak pijakan yang membuka palang pintu tersebut. Saat kucing dimasukkan kembali ke kotak, dia melakukan aktivitas acak sampai dia menginjak pijakan itu sekali lagi dan berhasil keluar. Pada percobaan berikutnya, kucing itu semakin sedikit melakukan gerakan acak, sampai akhirnya dia bisa langsung menginjak pijakan itu untuk membuka pintu dan berhasil mendapatkan makanannya. Berdasarkan eksperimennya tersebut, ia menyimpulkan sebuah teori yaitu stimulus dan respon, atau nama lainnya yaitu teori trial dan error learning. Selain hal itu, Thorndike juga mengembangkan hukum belajar, yaitu yang pertama, law of effect, yaitu belajar hanya akan terjadi apabila respon mengandung efek terhadap lingkungan. Yang kedua adalah law of readiness, yaitu belajar akan berhasil dengan baik apabila didukung dengan kesiapan. Jika reaksi terhadap stimulus didukung dengan kesiapan, maka reaksi akan menjadi memuaskan. Yang ketiga, law of exercise, yaitu semakin banyaknya dipraktekkan hubungan stimulus dan respon, maka akan semakin kuat hubungan tersebut. Yang ketiga adalah classical conditioning oleh Ivan Pavlov, yaitu tipe pembelajaran yang mengasosiasikan stimuli. Dalam hal ini, stimulus netral diasosiasikan dengan stimulus yang bermakna, sehingga dapat menimbulkan kapasitas untuk memberikan respon yang sama. Yang keempat, itu adalah operant conditioning yang dikemukakan oleh Skinner. Menurutnya, reaksi siswa itu lebih dikontrol oleh konsekuensi dan perilaku daripada oleh kejadian yang mendahuluinya. Konsekuensi adalah stimulus yang terjadi setelah perilaku dan akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang implikasi teori belajar behavioris dalam pembelajaran. Nah,
Dalam implikasi teori belajar behavioris dalam pembelajaran, terdapat dua prosedur. Yang pertama, yaitu prosedur-prosedur pengembangan tingkah laku baru. Hal ini meliputi dari dua prosedur, yaitu yang pertama, teori shaping, dan yang kedua adalah teori modeling. Teori shaping sendiri merupakan pembentukan perilaku baru melalui sebuah tahapan, sedangkan teori modeling merupakan pembentukan tingkah laku melalui percontohan. Yang kedua, prosedur-prosedur pengendalian atau perbaikan tingkah laku. Prosedur ini meliputi berbagai bentuk teori. Yang pertama, teori memperkuat tingkah laku bersaing. Yang kedua, ada teori ekstimi. Yang ketiga, ada teori satiasi. Yang keempat, teori perubahan lingkungan stimulus. Dan yang terakhir adalah teori hukuman. Adapun bentuk hukuman yang tidak efektif menurut Omrod 2010. Yang pertama yaitu hukuman fisik atau physical punishment. Yang kedua yaitu hukuman psikis atau psychological punishment. Yang ketiga ada pekerjaan tambahan atau extra classwork. Dan yang terakhir adalah skorsing tidak bersekolah atau out of school suspension. 3. Kritik terhadap behaviorisme. Yang pertama, pendekatan ini terlalu banyak menekankan pada kontrol eksternal atas perilaku siswa. Yang kedua, behaviorism tidak dapat menjelaskan higher order function seperti bahasa. Yang ketiga, behaviorism lebih berperan sebagai alat untuk mengontrol siswa daripada membantu siswa untuk mengontrol perilakunya sendiri dan termotivasi untuk merubah perilaku internal. Nah, itulah tadi pembahasan tentang pandangan psikologi behavior tentang belajar. Semoga bermanfaat.